Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bertemakan permasalahan yang berhubungan dengan nasionalisme bangsa Indonesia. Adapun presenter pada tema kali ini adalah Duratul Mufidah Wajahyani, Puji Rahayu Wijayati, Wahyu Rahmatullah Hairudin, Atika Ariba Amanati, dan saya sendiri Deveri Sanum sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian nasionalisme bangsa Indonesia, yang kedua, pentingnya nasionalisme bangsa Indonesia, yang ketiga, berbagai bentuk nasionalisme bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah sejarah dan nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme bangsa Indonesia. Secara etimologis, kata nasionalisme, akar katanya nasional, yang diambil dari kata nasio, yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata nasio berasal dari kata nesi, yang berarti dilahirkan. Nation atau bangsa, menurut Hans Kohn, adalah golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak atau nyata. Nasionalisme Indonesia itu adalah kesadaran dari orang-orang dan golongan-golongan manusia Indonesia bahwa mereka adalah satu kesatuan bangsa, baik karena perasaan senasib, sejarah, watak tujuan, wilayah, dan berkehendak untuk hidup bersama dalam satu negara Republik Indonesia sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama berdasarkan kesatuan paham kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi, nasionalisme itu bisa dikatakan juga sebagai kemampuan untuk mencintai bangsa dan negara. Nasionalisme atau kebangsaan itu bukan sekedar instrumen yang berfungsi sebagai perekat kemajemukan secara eksternal, namun juga merupakan wadah yang menegaskan identitas Indonesia itu bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya. Nasionalisme itu menuntut adanya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi kepada kepentingan bersama dan menghindarkan segala legalisasi kepentingan pribadi yang merusak tatanan kehidupan bersama. Lalu suatu bangsa itu hanya dapat muncul apabila terdapat keinginan untuk hidup bersama, adanya jiwa dan pendirian rohania, adanya perasaan setia kawan yang besar yang terbentuk bukan disebabkan persamaan ras, bahasa, agama, atau batas-batas negeri, melainkan terbentuk karena pengalaman-pengalaman historis yang menjembatani kesediaan untuk berkorban bersama. Suatu bangsa itu sekelompok manusia dengan persamaan karakter atau watak yang tumbuh karena persamaan nasib atau pengalaman yang telah dijalani. Nasionalisme itu merupakan suatu kesadaran atau keinsafan rakyat sebagai suatu bangsa. Ya, saya Wahyu Rahmatullah Hairudin dari kelompok 4 akan memberikan cuplikan penjelasan tentang pentingnya nasionalisme bangsa Indonesia. Nasionalisme dapat menjadi pemersatu bangsa dan juga dapat menyatukan bangsa apabila seluruh warga negara mencintai bangsanya. Dalam memenuhi kepentingannya, negara membutuhkan nasionalisme sebagai landasan. Selain berperan dalam mempertahankan jati diri bangsa, nasionalisme turut memiliki peranan besar dalam globalisasi. Globalisasi dapat menyatukan sebuah bangsa dengan nasionalismenya untuk memperkenalkan jati diri dan identitas bangsa serta memajukan negaranya di kancah dunia. Itulah mengapa nasionalisme memiliki peranan penting dalam kancah internasional. Dasar untuk berinteraksi antar negara satu dengan yang lain adalah nasionalisme. Seseorang akan menjunjung dan membangga-banggakan akan identitas negaranya, di mana seluruh sektor kehidupan baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Berbagai bentuk nasionalisme bangsa Indonesia. Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. Berikut ini beberapa bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan.
Nasionalisme kewarganegaraan bisa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik yang berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang terakhir, nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Bentuk nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi intinya nasionalisme Indonesia dapat dibuat 3 kategori, yaitu nasionalisme pra-kemerdekaan dan nasionalisme setelah proklamasi. Setiap keadaan tertentu menjadikan nasionalisme menghadapi masalah yang berbeda. Pada masa prakemerdekaan, misalnya, masalah yang dihadapi bangsa yaitu bagaimana mewujudkan cita-cita persatuan sebagai bangsa yang utuh dan bagaimana kemerdekaan dapat diraih. Sedangkan nasionalisme setelah proklamasi kemerdekaan, tekanan nasionalisme disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi bangsa. Sejarah dan nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme bangsa Indonesia ini dimotori oleh beberapa faktor. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut terbagi kepada 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor eksternal adalah sebagai berikut ini. Pada tahun 1905, Jepang menang atas Rusia dalam peperangan hingga menaikkan rasa percaya diri bahwa bangsa berwarna mampu mengalahkan bangsa kulit putih. Terbentuknya negara baru yang merupakan hasil dari munculnya nasionalisme di daerah Asia dan Afrika. Beberapa prinsip Woodrow Wilson yang terdapat dalam Wilson 4 poin. Semua hal tersebut dapat diserap oleh kaum terpelajar Indonesia saat menuntut ilmu di luar negeri. Fase-fase perkembangan. 1. Masa perintis. Masa perintis merupakan langkah awal nasionalisme yang diawali dengan terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional. 2. Masa penegas. Masa penegas adalah masa dikuatkannya jiwa kebangsaan pada seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tersebut dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa percobaan. Dalam masa ini, bangsa Indonesia banyak melakukan gebrakan dengan bergabung dengan organisasi yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. 4. Masa pendobrak. Dalam kesempatan ini, bangsa Indonesia dengan segenap semangat juang nasionalismenya berhasil menghancurkan jeratan penjajahan dan membawa kemerdekaan bagi Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Organisasi-organisasi nasionalisme di Indonesia. 1. Budi Utomo. 2. Sarekat Islam. 3. Indis Partij. 4. Muhammadiyah. 5. Perhimpunan Indonesia. 6. Partai Nasional Indonesia. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.